Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 23 Agustus 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azrul Nastion. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sering dijadikan tempat menyeberang sembarangan kendaraan seperti di Jalan Gajah Mada Medan, pemasangan median jalan membawa petaka sehingga tidak sedikit mobil yang menabrak median jalan yang terbuat dari beton tersebut. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan sejumlah mobil yang menabrak median jalan di Jalan Gajah Mada kemarin. Akibatnya kendaraan mengalami kerusakan parah di bagian depan dan peristiwa kecelakaan ini pun bukan pertama kalinya terjadi, terhitung sudah 4 peristiwa kendaraan roda 4 menabrak median jalan yang terbuat dari beton. Bahkan beberapa waktu lalu seorang wanita yang menjadi korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Juli, warga sekitar mengaku sudah banyak terjadi kecelakaan. Meskipun demikian, dirinya setuju dengan pemasangan median jalan ini karena lokasi ini kerap dijadikan tempat menyeberang sembarangan oleh pengendara motor dan mobil yang tidak jarang menjadi penyebab kemacetan tersebut. Namun dirinya meminta kepada pihak pemerintah agar mendesain ulang median jalan tersebut agar kendaraan yang melintas terutama di malam hari dapat melihat pembatas jalan. Yang baru kemarin lah yang agak parah. Yang kemarin gimana? Ya cewek yang bawa, semuanya hancur sih mobilnya itu, dadanya kena gitu. Ya gimana ya, soalnya itu kurang panjang juga bang. Maunya kan mau buat batasnya itu mesti panjang gitu, biar orang pun nggak nyebrang-nyebrang sembarangan gitu. Sementara itu pemirsa, di informasi lainnya, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution merespon terkait pemasangan median jalan yang kerap terjadi kecelakaan di malam hari. Bobi menyebutkan bahwa pemasangan median jalan ini ditujukan agar kendaraan yang melintas tidak mengemudikan kendaraan dalam kecepatan tinggi karena masih berada di dalam kota. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri rapat paripurna. Sebelumnya pemasangan median jalan di Jalan Gajah Medan kerap terjadi kecelakaan kendaraan roda 4. Kecelakaan yang terjadi pada malam hari ini lantaran para pengendara tidak dapat melihat median jalan lantaran minimnya penerangan dan kurang fokus pengendara dalam melintas. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengaku bahwa pemasangan median jalan ini bertujuan untuk mempercantik tata kota serta untuk menciptakan ketertiban bagi para pengendara. Bobi juga menghimbau kepada masyarakat dan pengendara jalan agar lebih berhati-hati lagi dalam berkendara dan tidak mengemudikan kendaraan dalam berkecepatan tinggi karena masih berada di dalam kota. Juga yang biasa kita gunakan median jalan itu untuk mempercantik tataan kota. Jadi tentunya untuk masyarakat, median jalan yang hari ini kita ada di Kota Medan ini harus sama-sama kita jaga. Yang pasti dalam hal menjaga juga dalam pengendara, ini nggak usah kencang-kencang kali lah juga kalau dalam kota, udah tahu dalam kota udah ada aturannya, berapa batas kecepatannya, nah ini mohon diikuti. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di kawasan padat di Jalan Bom Lama, Kelurahan Pekanlabuhan, Kota Medan. Plastik siap edar, petugas juga menangkap pengedar yang tengah tertidur. Dari penggerebekan yang dilakukan, petugas kepolisian berhasil menangkap pengedar narkoba jenis sabu, yakni Lindo Ananda Rahab berusia 42 tahun yang tengah tertidur di rumahnya. Saat menggeledah rumah pelaku, petugas berhasil menemukan ratusan plastik klip, timbangan elektronik, dan uang ratusan ribu rupiah. Sejumlah sabu yang telah dikemas dalam plastik siap diedarkan dari dalam lemari. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Harrison Manulang mengatakan bahwa pelaku merupakan target operasi Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Berdasarkan informasi masyarakat, kami Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan pada hari ini Senin 20 Agustus 2023 melaksanakan grebek kampung narkoba di Bom Lama, Kelurahan Pekanlabuhan. Adapun hasil GKN pada hari ini, satu orang laki-laki yang diduga bandar dengan barang bukti 2 paket sabu dan
dan uang ratusan ribu rupiah. Memang yang bersangkutan sudah menjadi target operasi Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Sementara itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku beserta barang bukti 2 buah paket sabu diboyong ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Polisi juga tengah mengejar bandar sabu yang merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi rumah pelaku. Pemirsa, untuk menekan serta memutus mata rantai jaringan peredaran narkoba, Polres Labuhan Batu Selatan mendirikan Kampung Bebas Narkoba sekaligus posko pengaduan di Dusun Bis 2 Desa Pekantolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pendirian Kampung Bebas Narkoba dan pos pengaduan bertujuan sebagai tempat pengaduan dan informasi terkait penyalahgunaan narkoba di tengah lingkungan pemukiman warga. Polres Labuhan Batu Selatan mengajak seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama turut andil dalam memerangi narkoba dengan mengedepankan pencegahan. Antusiasme warga menghadiri acara launching Kampung Bebas Narkoba atau KBN, Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Catur Sungko menyampaikan pendirian KBN ini bertujuan menyatakan perang terhadap narkoba bersama Forkopimda, instansi terkait serta masyarakat pula. Berharap ke depannya tidak ada lagi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, sekaligus akan segera menangkap dan menindak tegas terhadap para pelaku. Tujuannya tentunya ingin menjadikan narkoba ini tidak ada di wilayah ini. Kami nyatakan perang terhadap narkoba bersama Forkopimda, instansi terkait dan masyarakat. Mudah-mudahan ke depan tidak ada peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Harapannya mudah-mudahan dalam waktu cepat, secepat-cepatnya para pengedar bisa sadar. Kalau tidak mau sadar ya tentunya nanti akan kami tangkap. Tadi juga kami sudah berkoordinasi dengan kejaksaan, dengan pengadilan untuk mungkin memberikan hukuman maksimal sehingga memberikan efek jerah. Sebelum meresmikan posko dan pemberian sembako serta alat olahraga, sekaligus Forkopimda dan masyarakat menandatangani komitmen bersama. Keluarga Adven Pratama jenazah siswa SPN Polda Lampung meminta Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan melakukan otopsi. Dikabarkan meninggal dunia usai mengikuti latihan fisik, jenazah siswa SPN Polda Lampung jalani otopsi di RSUP Haji Adam Malik, Jalan Bunga Lau, Medan kemarin. Jenazah Adven Pratama yang dikawal petugas kepolisian akan dipulangkan ke kampung halaman yang berada di Kabupaten Nias. Merasa adanya kejanggalan dari kematian siswa SPN Polda Lampung ini, keluarga Adven Pratama meminta kepada pihak kepolisian untuk mengeluarkan izin otopsi di RSUP Haji Adam Malik. Keluarga siswa SPN Polda Lampung sempat menolak adanya penawaran pihak kepolisian untuk mengotopsi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara. RSUP Haji Adam Malik belum bisa memastikan beberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam hasil otopsi jenazah tersebut. Dokter forensik RSUP Haji Adam Malik, Nasib Mangoloi Situmorang menjelaskan melakukan otopsi itu harus dilakukan oleh 2 dokter forensik. Kami kesulitannya ya karena datangnya jenazah sudah malam, jam 11 baru datang permintaan visumnya, ya kami mau tak mau harus otopsi pada malam itu karena keluarga memohon supaya dilakukan otopsi malam itu supaya mereka nanti bisa membawa jenazah ini dari Medan itu ke Nias itu tidak lama karena ke Sibolga nanti dibawanya naik kapal lagi ke sana itu hanya malam 1 kali kapal ke sana sehingga minta tolong keluarganya supaya diotopsi malam ini juga. Sementara itu sambil menunggu hasil otopsi, RSUP Adam Malik, keluarga siswa SPN Polda Lampung telah membawa pulang jenazah ke kampung halaman yang berada di Kabupaten Nias. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Lembaga Pasar Modal Keuangan Syariah memberikan edukasi dan literasi kepada 1.000 mubalih se-Sumatera Utara. Para mubalih diharapkan dapat mensiarkan dan merubah pola pikir masyarakat untuk dapat melakukan penataan keuangan berdasarkan prinsip syariah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Gubernur bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat Suherman pada perencanaan edukasi dan literasi pasar modal syariah bagi 1.000 mubalik di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur kemarin. Disampaikan Sumut memiliki 252 pesantren dengan jumlah pendidik sebanyak kurang lebih 7.661 guru, 94.888 santri dan santriwati. Sumut juga memiliki 11 usaha syariah yang aktif dikelola pondok pesantren. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Komite tersebut memiliki program kerja diantaranya pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana keuangan syariah, dan kewirausahaan syariah. Melalui perencanaan dan pencanangan edukasi dan literasi pasar modal syariah ini, Gubernur berharap para peserta yang notabene mubalik agar bisa menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk mengenal pasar modal syariah. Menanggapi hal tersebut, salah seorang mubalik, Ilyas Halim, mengatakan dengan melibatkan dan menggandeng para mubalik dalam kegiatan ekonomi syariah sudah tepat, karena selama ini para mubalik kurang dilibatkan dalam rangka mengkampanyekan dan mengajak umat untuk betul-betul menerapkan ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat. Ini dalam rangka mengkampanyekan atau mengajak umat untuk betul-betul menerapkan ekonomi syariah ini di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu persis, terutama Sumatera Utara mayoritas umat Islam. Agar umat Islam ini benar-benar pelaksanaan ekonomi benar-benar menurut syariat Islam. Ini sudah tepat. Cuman kita harapkan jangan sekali ini aja. Terutama OJK ini bisa menggandeng para ustaz-ustaz ini. Insyaallah. Karena ustadz-ustadz ini kan punya jemaah, bisa menyampaikan kepada jemaahnya agar memang bisa menerapkan dalam kehidupan ekonomi syariah, mudah-mudahan berkah. Sementara itu, hal yang senada dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Umat Islam Kota Medan, Rozali Taat. Menurutnya program seperti ini perlu didukung, namun tetap perlu kehati-hatian sehingga tidak salah pilih ketika berinteraksi atau bergabung dalam pasar modal syariah. Alhamdulillah, tentunya mubalik ingin terus bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan menyokong daripada program pemerintah juga, tetapi tentunya tadi bersifat kehatian tetap, dan kita semua tentu para mubalik akan mensuarakan tentang berbagai macam tentang hal syariah, termasuk dengan misalnya makanan-makanan yang mudah. Sekarang lagi digalakkan karena menuju tahun 2024 dicanangkan oleh Wakil Presiden kita bahwa Indonesia adalah menjadi pasar syariah terbesar seluruh dunia. Dan tentunya kita mau balik siap untuk mensupport kegiatan ini, dan kita juga sebagai pelaku daripada penceramah segalanya menyampaikan juga kepada para jemaah kita agar juga melaksanakan daripada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan syariah ini. Insya Allah kalau ini digerakkan semua akan membantu perekonomian daripada umat Islam khususnya, dan tentunya bagi Sumatera Utara umumnya, insya Allah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan disambut ratusan prajurit TNI saat tiba di Kodam 1 Bukit Barisan. Ratusan prajurit TNI menyambut kedatangan Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru di Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Acara penyambutan diawali dengan penghormatan Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan kepada personel pos jaga kesatriaan Makodam 1 Bukit Barisan. Acara prosesi penyambutan Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru dilanjutkan dengan penyematan kain khas Batak atau ulos kepada Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan dan istri. Setelah menerima penyematan ulos, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama istri didampingi beberapa PJU Kodam 1 Bukit Barisan berjalan melewati barisan pedang pora. Meski digelar secara sederhana, penyambutan Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru ini berlangsung cukup hikmat. Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan dan istri terlihat begitu gembira menerima prosesi acara penyambutan yang disuguhkan para prajurit TNI dan PNS TNI Angkatan Darat. Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan dipercayakan
menanyakan Panglima TNI Laksmana Yudo Margono sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru menggantikan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin. Sebelum ditunjuk menjabat Pangdam 1 Bukit Barisan, lulusan Akademi Militer tahun 89 dari Kecabangan Infanteri Kopassus ini menjabat Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat. Prosesi menyambut Pangdam 1 Bukit Barisan yang baru diakhiri dengan penandatanganan laporan dan penciuman bendera lambang Kesatuan Kodam 1 Bukit Barisan. Kodam 1 Bukit Barisan akan menggelar apel luar biasa serah terima jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan dari Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Chardin kepada Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan di lapangan hijau Kodam 1 Bukit Barisan. Pemirsa, di informasi lainnya, Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf V2T Sumatera Utara bersama Forum Majelis Taklim Sumut melaksanakan kegiatan pengajian dan zikir di Yayasan Zending Islam Jalan Sisingamangaraja, Medan kemarin. Ketua Forum Majelis Taklim Sumatera Utara Datuk Hajah Hikmatul Fadilah SHMM mengatakan pengajian dan zikir dilaksanakan sebagai kegiatan rutin sebagai ajang silaturahim, menimba ilmu, bentuk syukur kepada Allah atas nikmat dan peneguhan keimanan setiap jamaah. Diikuti ratusan jemaah dari kabupaten kota, pengajian ini diharapkan dapat mewujudkan ajaran-ajaran Abuya Syekh Amran Wali Al-Kholidi dalam menerapkan ajaran tauhid dan tasawuf, segi kehidupan manusia baik bidang lahiriah, batiniah, fisik material, serta mental spiritual. Dengan adanya pengajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dalam mengembangkan dan menyiarkan ajaran Islam, terutama prinsip ajaran tauhid dan tasawuf itu, bagaimana kita bisa mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Dikatakan Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Kholidi berpesan bahwa ajaran tauhid dan tasawuf intinya kita mengajak orang lain untuk berbuat baik tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, dan tanpa membedakan satu dan lainnya. Alhamdulillah, subhanallah, hari ini luar biasa ya. Pengajian kita yang sudah lama kita tidak mengaji, sekarang hari ini ramai sekali yang datang. Ya 500 orang lebih, kami sangat bahagia dan senang sekali bahwa masyarakat kita masih sangat membutuhkan kajian-kajian tauhid tasawuf. Ini buktinya bahwa pada hari ini luber ya, masjid sampai di luar hadir karena menginginkan bahwasanya kajian-kajian yang untuk kita matinya husnul khotimah, inilah dia belajar, berlatih-latih supaya akhir kita husnul khotimah. Apa yang diajarkan Abuya kita Haji Amran Wali Al-Kholidi, bahwasanya mari kita berlatih-latih untuk membuangkan sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita, dalam kolbu kita, sehingga kita nanti lebih baik ke depan. Dalam tausiahnya, Kiai Mukhtarom mengingatkan kepada umat manusia agar mampu berbuat baik bagi sesamanya tanpa membedakan antara satu dan lainnya serta senantiasa selalu mengajak kepada kebaikan. Dengan tema wanita harus cerdas dan berkualitas pendekatan kajian tasawuf solusinya ini, ia menilai pengkajian tauhid tasawuf dan zikir akbar Ratib Serbe sangat positif dilakukan karena selama ini sudah lalai dengan keadaan, lalai dengan hal duniawi. Dengan adanya kegiatan ini dalam pelaksanaan tentu dengan mengarah bahwa untuk saling mengingatkan kita ke arah lebih baik pula. Kegiatan pengajian diakhiri dengan zikir Ratib Serbe oleh Ustadz Mazid dilaksanakan penuh dengan kekusukan. Secara pribadi untuk ibu-ibu tentunya akan menenteramkan hatinya. Dengan belajar tasawuf ini kita akan menenteramkan hati para ibu-ibu semua sehingga kita di dalam menjalani rumah tangga dan juga mendidik anak-anak kita dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Karena semua itu sudah ada garisnya dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan untuk ibu-ibu tentunya mudah-mudahan para ibu-ibu semua lebih giat lagi di dalam mendatangi majelis-majelis. Tentu ini bukan motivasi dari saya, tentunya ini adalah perintah dari Nabi Muhammad juga. Motivasi agar kita lebih banyak bersemangat di dalam mendatangi majelis-majelis taklim ataupun majelis-majelis sholawat.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Nias Utara menetapkan daftar calon sementara DCS Pemilu 2024 sebanyak 218 orang. Sementara 54 orang bacalek tidak memenuhi syarat. Pada 19 Agustus 2023, KPUD Nias Utara telah mengumumkan daftar calon sementara anggota DPRD Nias Utara dalam pemilu tahun 2024. Daftar calon sementara tersebut sebanyak 218 orang atau 34% merupakan perwakilan perempuan. Sementara sebelumnya dari 272 orang bakal calon legislatif yang telah didaftarkan oleh sejumlah parpol di KPUD Kabupaten Nias Utara, sebanyak 54 orang diantaranya tidak memenuhi syarat. Mereka akhirnya tidak termuat di dalam daftar calon sementara atau DCS yang telah ditetapkan. Komisioner KPUD Kabupaten Nias Utara Karyanto Lase mengatakan pada tahap verifikasi terhadap berkas pencalonan yang sangat selektif, terdapat banyak dokumen syarat yang tidak dilengkapi oleh yang bersangkutan. Hal yang tidak membuat bakal calon itu tidak memenuhi syarat tentunya ada syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh masing-masing calon ini, ya misalnya harus memenuhi melengkapi surat keterangan dari pengadilan, ijazah dan surat keterangan kesehatan, bebas narkoba. Nah, tentunya atas ketidakterpenuhannya ya syarat-syarat administrasi itulah yang membuat bakal calon ini tidak memenuhi syarat dan tidak kita cantumkan di dalam daftar calon sementara. Sementara itu, saat ini KPUD Nias Utara fokus melakukan pencermatan terhadap para calon sementara anggota DPRD Nias Utara pada kelengkapan administrasi. Batas jadwal pada 3 Oktober 2023 hingga sebelum penetapan daftar calon tetap 3 November 2023 mendatang. Penyelenggara pemilu berharap akan mendapatkan tanggapan serta masukan dari masyarakat. Pemirsa, pasca dilantiknya anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labura oleh Bawaslu RI pada tanggal 19 Agustus 2023 lalu, terhitung 22 Agustus 2023 mulai masuk kantor dan menjalankan tugas-tugasnya. Setelah mengikuti seleksi perekrutan Bawaslu Kabupaten yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumut, sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai menjabat Komisioner Bawaslu Labura masa periode tahun 2023 hingga 2028 mendatang. 3 pejabat tersebut Juskardi Sihaloho Supriyadi, anggota Komisioner baru, dan Maruli Sitorus, incumbent. Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai fungsionaris Bawaslu, digelar rapat pleno perkenalan dan koordinasi dengan koordinator sekretariatan bersama pegawai dan staf di kantor Bawaslu di Jalan Persaudaraan 2, nomor 9, Kelurahan Aikanopan, Kecamatan Kual Hulu, Kabupaten Labura. Koordinator sekretariat kantor Bawaslu Labura, Hendrawan Nasution, mengatakan bahwa pasca dilantiknya pejabat Komisioner Bawaslu Kabupaten Labura, pertama kali masuk kantor dan menjalankan tugas pokok Bawaslu. Komisioner Bawaslu yang baru untuk periode 2023 sampai 2028 itu yang terpilih yang pertama yaitu Pak Supriyadi, yang kedua baru Pak Juskandri Sihaloho, dan yang ketiga masih incumbent yang lama itu Bapak Maruli Sitorus. Mulai dari pelantikan hari Sabtu, perjalanan dinas sampai hari Senin, jadi hari ini pertama masuknya Pak. Alhamdulillah secara administrasi sampai saat ini tidak ada masalah, masih sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan dari Bawaslu Pusat. Sedangkan 2 orang komisioner Bawaslu yang lama sesuai peraturan Bawaslu RI terhitung tanggal 19 Agustus 2023 yang lalu secara otomatis dinonaktifkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Labura menetapkan sebanyak 331 orang bakal calon sementara setelah melalui proses tahapan verifikasi pengajuan bakal calon anggota DPRD.
Dari penetapan bakal calon sementara tersebut dari 14 telah lulus verifikasi. Dari pengajuan balon anggota DPRD Kabupaten Partai Politik sebanyak 470 berkas. Ke-331 bakal calon sementara tersebut berasal dari 5 dapil, yakni dapil pertama Kecamatan Kualuh, kedua Kecamatan Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir, dapil ketiga Kecamatan Aikua dan Marbau, keempat Kecamatan NA 9, 10 dan Aik Natas, terakhir dapil kelima Kecamatan Kualuh Selatan. Koordinator Divisi Teknis KPU Labura, Adi Susanto menjelaskan dari 8 kecamatan dan 90 kelurahan desa yang ada, Kabupaten Labuhan Batu Utara memiliki DPT sebanyak 175.177 jiwa. Pertanggal 18 Agustus yang lalu, kita sudah lakukan pleno penetapan daftar calon sementara. Jadi untuk di Labuan Batu Utara sendiri itu ada 14 partai politik ya yang bakal calonnya sudah kita tetapkan dengan jumlah itu sebanyak 331 bakal calon. Tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei yang lalu Labuan Batu Utara itu KPU-nya menerima pendaftaran sebanyak 470 bakal calon dari 15 partai politik. Mulai 1 hingga 14 Mei 2023 lalu KPUD menerima 15 partai politik pengajuan administrasi balon anggota DPRD Kabupaten. Namun setelah melewati proses tahapan verifikasi, akhirnya KPUD Labura menetapkan sebanyak 14 partai politik di Labuhan Batu Utara akan mengikuti pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.